Halo semuanya, sebelum video dimulai, tolong bantu pencet tombol subscribe-nya agar saya lebih semangat membawakan kisah-kisah menarik untuk teman kalian ngopi. Dan jika sudah, mari kita masuk ke dalam tragedinya. Mentari baru saja merangkak naik dari ufuk timur saat langit Jawa Timur masih diliputi kabut tipis yang menggantung rendah di antara perbukitan. Jalan tol Trans Jawa mulai dipadati kendaraan pengangkut barang yang melintasi jalur logistik utama negara. Di antara lalu lalang kendaraan besar, sebuah truk kontainer berwarna biru tua melaju dengan kecepatan konstan, menyusuri aspal tanpa ada yang menaruh curiga. Tidak ada logo perusahaan, tidak ada informasi pengangkutan, hanya nomor polisi yang tampak bersih, seperti baru saja dipasang. Di dalam kabin, sopir mengenakan topi dan kacamata hitam. Tampangnya tenang, namun matanya sesekali memandang ke kaca spion, memastikan tidak ada yang mengikuti. Di kursi sebelahnya, seorang lelaki bertubuh kurus dengan kemeja lusuh duduk diam, menggenggam ponsel yang tak henti-henti mengakses pesan terenkripsi dari sebuah aplikasi gelap. Mereka bukan pengemudi biasa. Mereka adalah bagian dari jaringan sindikat penyelundup manusia lintas negara yang bergerak dengan cara senyap namun sistematis. Truk itu bukan mengangkut barang, melainkan 10 posias yang telah dijanjikan masa depan semu di negeri asing. Di dalam kontainer, situasi sangat berbeda. Tidak ada udara segar. Ventilasi yang dipasang hanya lubang kecil di sisi atas kontainer, nyaris tak mampu menyalurkan oksigen bagi puluhan tubuh yang dijejalkan seperti barang mati. Setiap jengkal ruang dimanfaatkan. Mereka duduk merapat, saling bersandar, dan menahan napas agar tidak panik. Suara napas berat, batuk kecil, dan derit logam menjadi satu-satunya suara yang mengisi kegelapan. Sebagian besar dari mereka adalah orang-orang desa. Beberapa baru saja lulus SMA dan tidak melihat masa depan di tempat kelahirannya. Ada yang sebelumnya bekerja serabutan, ada juga yang sudah lama menganggur. Mereka dijanjikan pekerjaan sebagai staf kantor di luar negeri, digambarkan akan bekerja dengan komputer di ruangan berpendingin udara dan digaji besar. Namun perjalanan ini bukanlah awal dari mimpi, melainkan babak pertama dari neraka. Di sisi lain kota, di markas Kompi Brimob yang terletak tak jauh dari Surabaya, layar monitor di ruang operasi menampilkan titik merah yang bergerak di peta digital. Titik itu adalah hasil pelacakan GPS dari laporan intelijen yang telah membenamkan chip kecil ke salah satu roda kontainer. Hari ini bukan operasi biasa. Tim Brimob tidak hanya menangani pelanggaran hukum, tapi mereka menghadapi jaringan besar yang memiliki koneksi hingga ke luar negeri. Keterlambatan 1 jam bisa berarti kematian bagi para korban di dalam tim khusus yang tergabung dalam satuan anti-teror langsung bergerak. Mereka dilatih untuk operasi cepat dan senyap. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Komandan satuan menyusun formasi penyergapan yang rumit namun efisien, dengan titik potong di rest area berikutnya yang memiliki cukup ruang terbuka dan akses kendaraan cepat. Dalam senyap, kendaraan taktis mulai keluar dari markas, menyusuri jalur yang sama dengan truk tersebut. Komunikasi tetap aktif. Segala perkembangan dipantau dengan ketat. Di dalam kontainer, waktu berjalan lambat. Seorang wanita berusia 30-an mencoba menenangkan anak laki-lakinya yang ikut serta dalam perjalanan ini. Bocah itu baru berusia 7 tahun dan belum benar-benar memahami apa yang sedang terjadi. Ia hanya tahu bahwa mereka akan pergi ke negeri jauh dan ibunya akan mendapat pekerjaan. Di sisi lain, seorang pemuda berusia 20-an merapatkan jaket tipis ke tubuhnya. Ia meringkuk di antara dua pria lain yang tampaknya sudah setengah pingsan karena dehidrasi. Rasa takut perlahan berubah menjadi keputusasaan. Tidak ada suara dari luar,
Hanya dentuman roda yang menggelinding tanpa henti, seolah mengantar mereka menuju takdir yang tak bisa mereka kendalikan. Sementara itu, di markas organisasi gelap yang mengatur penyelundupan ini, seorang pria paruh baya duduk di ruang penuh monitor. Ia bukan orang lapangan, namun pengendali utama operasi yang mengatur rute, waktu keberangkatan, dan lokasi penjemputan. Ia telah lama bermain dalam jaringan perekrutan TKI ilegal yang dikirim ke Kamboja dan Filipina untuk dijadikan tenaga kerja paksa di balik industri judi online. Mereka dilatih untuk menipu orang lain secara daring, menjalankan sistem deposit, bonus palsu, dan penipuan terencana. Jika mereka tidak menurut, ada tim kekerasan yang siap menghukum. Dunia di balik layar itu adalah mimpi buruk dengan wajah korporat. Truk terus melaju. Brimob semakin dekat. Pos pemantauan jalan tol mengabarkan bahwa kendaraan target akan memasuki rest area dalam waktu kurang dari 10 menit. Mobil taktis mempercepat laju, mengambil posisi mendahului untuk memasang penghalang tersembunyi. Anggota Brimob menyamar sebagai petugas parkir dan pemilik warung. Drone kecil berukuran telapak, tangan mulai terbang rendah, mengintai truk dari udara dengan kamera inframerah. Sopir truk menerima pesan terakhir dari atasannya. Pesan itu hanya berupa satu kalimat, "Jangan berhenti." Tapi perintah itu datang terlambat. Di depan, jalan mulai menyempit karena satu truk tangki parkir miring menutup jalur utama. Sopir tidak punya pilihan selain membelok ke arah kanan dan memasuki rest area, seperti ratusan kendaraan lainnya yang singgah. Saat itulah operasi dimulai. Brimob bergerak cepat, mengunci posisi. 2 mobil menutup pintu masuk dan keluar, sementara tim utama mendekat dengan peralatan penuh. Mereka tidak menembakkan senjata, tidak ada ledakan, tidak ada kerusuhan, tapi suasana mendadak mencekam. Sopir panik dan mencoba mundur, namun jalan telah dipenuhi kendaraan sipil yang tak menyadari sedang berada di tengah operasi besar. Pintu kontainer dibuka paksa oleh tim ahli. Cahaya matahari langsung menyeruak masuk, menerangi wajah-wajah pucat yang duduk diam seperti patung. Beberapa langsung pingsan karena cahaya dan udara yang tiba-tiba menyentak sistem tubuh mereka. Beberapa lainnya hanya mampu menangis, tidak tahu apakah mereka telah diselamatkan atau dijebak ke dalam jebakan yang lebih dalam. Brimob segera mengevakuasi satu persatu, memanggil ambulans, memberi air minum, dan selimut. Beberapa langsung dibawa ke rumah sakit. Sisanya dibawa ke pusat rehabilitasi sementara. Tidak ada yang ditinggalkan. Semuanya dicatat, difoto, dan diberi nomor untuk dokumentasi. Di markas, laporan operasi ditulis dengan cepat. Bukti-bukti dikumpulkan. Laptop, ponsel, daftar nama, dan rencana keberangkatan selanjutnya diamankan. Hari itu, Brimob tidak hanya menghentikan satu truk penyelundupan. Mereka memulai rantai panjang pengungkapan jaringan internasional. Namun cerita belum selesai. Truk itu hanyalah satu dari banyak kendaraan yang bergerak tiap minggu, membawa harapan palsu yang dikemas dalam kegelapan kontainer. Dan di luar sana masih banyak yang menunggu untuk diselamatkan. Langit mulai memudar ke warna abu-abu kelam saat sore menjelang di markas Satuan Tugas Brimob wilayah Jawa Timur. Setelah penyergapan sukses di rest area, suasana di ruang komando berubah dari intens menjadi gelap dan penuh perenungan. Meski operasi lapangan telah berhasil menyelamatkan puluhan korban, para komandan dan penyidik tahu bahwa ini hanyalah permukaan dari gunung es besar yang tersembunyi di balik layar. Truk kontainer yang dihentikan hari ini bukan satu-satunya. Informasi awal dari para korban menyiratkan bahwa jalur distribusi manusia ini telah berlangsung lama dan melibatkan banyak tangan di berbagai negara.
Satu persatu korban mulai diperiksa, bukan sebagai tersangka, tapi sebagai saksi dari rantai kejahatan lintas batas. Mereka tampak lelah, linglung, dan takut. Beberapa tidak tahu lokasi mereka berada saat ini, bahkan ada yang mengira sudah sampai di negara tujuan. Informasi yang mereka berikan terbata-bata, seringkali tumpang tindih, namun perlahan mulai membentuk potongan puzzle besar yang mengerikan. Setiap korban menceritakan proses rekrutmen yang nyaris seragam, dimulai dari media sosial, grup WhatsApp, hingga pesan pribadi yang menjanjikan pekerjaan bergaji tinggi di luar negeri. Janji-janji itu mengandung kata-kata yang dirancang untuk memicu harapan dan menekan rasa takut. Pekerjaan mudah, tidak butuh ijazah tinggi, fasilitas lengkap, tinggal di asrama, gaji hingga puluhan juta per bulan. Sementara itu, unit Siber Brimob mulai membongkar jejak digital dari perangkat yang disita dari truk dan para tersangka. Beberapa ponsel berisi aplikasi obrolan asing dengan enkripsi berat. Ada catatan transaksi uang masuk dari rekening luar negeri. Sebagian berasal dari negara-negara Asia Tenggara seperti Kamboja, Filipina, dan Myanmar. Akun-akun media sosial para perekrut mulai ditelusuri. Beberapa menggunakan identitas palsu, tapi wajah dan gaya bahasa yang digunakan dalam iklan rekrutmen seragam seolah-olah berasal dari satu template besar yang digunakan berulang-ulang. Ruang forensik dipenuhi cahaya monitor. Para analis mengetik tanpa henti, mencocokkan IP address, lokasi pengiriman uang, dan alur komunikasi antar pelaku. Beberapa nama mulai muncul berulang, nama-nama yang sebelumnya tidak dikenal publik, tapi ternyata telah lama berada di dalam radar intelijen karena keterkaitannya dengan sindikat penipuan online internasional. Nama-nama itu tidak hanya muncul di kasus TKI, tapi juga dalam investigasi kejahatan siber lintas negara, pencucian uang, pencurian data, dan bahkan perdagangan organ. Di saat yang sama, tim penyelidik lapangan menyusuri alamat-alamat yang disebutkan para korban. Salah satu lokasi mengarah ke rumah kontrakan di pinggiran kota, yang ternyata merupakan safe house, tempat para calon pekerja dikumpulkan sebelum dikirim ke pelabuhan atau terminal angkutan. Di sana, ditemukan sisa-sisa kotak, makanan, kasur tipis, dan jejak sepatu yang masih basah di sudut lantai beton. Rumah itu tidak lagi ditinggali, tapi suasananya seolah masih menyimpan suara-suara bisu dari mereka yang pernah bermalam dengan rasa takut dan harapan palsu. Salah satu temuan paling mencengangkan datang dari laptop yang ditemukan di kabin truk. Di dalamnya terdapat dokumen-dokumen yang sangat terorganisir. Ada daftar nama ratusan orang, lengkap dengan foto, usia, tempat asal, nomor kontak keluarga, dan status pengiriman. Mereka disebut sebagai unit kerja. File itu diberi nama batch di Subodhen 14 KH, yang diduga berarti pengiriman batch ke-14 menuju Kamboja. Ada pula spreadsheet yang mencatat waktu keberangkatan, rute truk, titik ganti plat nomor, serta jadwal pembayaran komisi kepada para perekrut lokal like Saus. Laporan mulai disusun. Operasi ini harus naik tingkat. Kapolda Jawa Timur menghubungi Mabes Polri dan meminta pelibatan Divisi Hubungan Internasional. Kasus ini bukan lagi masalah penyelundupan kecil. Ini adalah jaringan modern perdagangan manusia yang memanfaatkan infrastruktur digital dan logistik nasional untuk menyelundupkan warga negara ke dalam jebakan kerja paksa di luar negeri. Setiap detik yang lewat, mungkin ada truk serupa sedang berdalam di Kajalolo Line dengan kontainer penuh manusia yang diam dalam gelap. Di dalam ruang tahanan sementara, para pelaku yang tertangkap masih diam. Mereka dilatih untuk bungkam, dilatih untuk tidak memberi informasi. Namun satu orang, sopir truk, mulai menunjukkan tanda-tanda kegelisahan.
Ia tahu konsekuensi dari pekerjaannya. Ia bukan pelaku utama, hanya kurir yang dibayar untuk mengantar muatan. Tapi rasa bersalah mulai menggerogoti pikirannya. Ia pernah melihat anak kecil yang demam tinggi di salah satu kontainer. Ia tahu ada yang mati dalam perjalanan sebelumnya. Ia tahu sebagian besar dari mereka tidak akan pernah bekerja sebagai admin sungguhan. Di luar, malam tiba. Namun bagi Brimob dan tim penyelidik, malam bukan saat untuk berhenti. Justru saat itulah kejahatan bekerja paling aktif. Jejak digital diburu, saksi diperiksa, dan informasi disusun menjadi strategi. Tujuannya jelas, menangkap otak di balik semua ini, menggagalkan pengiriman berikutnya, dan membongkar sistem yang telah terlalu lama membungkus dirinya dalam kabut ketidaktahuan publik. Di tempat lain, jauh dari Jawa Timur, sebuah pelabuhan gelap bersiap menyambut kiriman manusia. Tapi malam ini tidak akan ada kedatangan seperti biasa, karena malam ini seseorang telah mengganggu mata rantai, dan mata-mata yang tak pernah tidur mulai membuka pandangannya. Penyelidikan kini mengarah ke akar dalam negeri. Jika pengiriman ke luar negeri adalah ujung dari mata rantai, maka hulu dari semua ini berada di sini, di antara warga sendiri, tetangga, saudara, bahkan mungkin seseorang yang dikenal dekat oleh para korban. Perekrutan para TKI ilegal tidak dilakukan oleh agen luar negeri secara langsung, melainkan melalui jaringan lokal yang canggih, rapi, dan menyaru sebagai agen resmi. Nama-nama biro jasa dengan embel-embel penyalur tenaga kerja, tour and travel, bahkan kursus keterampilan, mulai muncul dalam penyelidikan. Unit khusus Brimob diturunkan secara diam-diam. Sebagian besar anggotanya menyamar sebagai pencari kerja. Mereka menyusup ke grup-grup WhatsApp dan Telegram yang selama ini menjadi ladang perekrutan digital. Di dalamnya, puluhan bahkan ratusan orang aktif bertanya, berharap dan berdoa agar segera mendapat slot keberangkatan ke Kamboja, Vietnam, atau Filipina. Mayoritas dari mereka tidak menyadari bahaya yang menanti. Mereka hanya tahu bahwa hidup di tanah air semakin sulit. Setiap hari harga naik, lapangan kerja makin sempit, dan beban keluarga makin berat. Harapan akan gaji puluhan juta per bulan dengan pekerjaan yang terlihat sederhana adalah ilusi manis yang terlalu menggoda untuk dilewatkan. Salah satu agen penyamar berhasil membangun komunikasi dengan rekruter senior yang mengaku sudah mengirim ratusan orang ke luar negeri tanpa masalah. Ia bahkan menawarkan paket cepat berangkat dengan biaya minim. Dalam beberapa hari, mereka sudah diundang untuk wawancara, disuruh mengisi formulir, dan dijanjikan visa serta tiket pesawat yang sudah diproses lewat jalur khusus. Tapi semua itu hanya kosmetik. Di baliknya, tak ada dokumen resmi, tak ada kantor yang benar-benar terdaftar, dan semua transaksi dilakukan secara tunai atau lewat rekening atas nama perseorangan. Tim penyidik juga mulai menelusuri sejumlah rekening mencurigakan yang digunakan oleh para perekrut. Pola transaksi mereka aneh. Dana masuk dari berbagai kota kecil di Indonesia, lalu diteruskan ke rekening lain, lalu menghilang ke akun luar negeri. Ada rekening dengan saldo fantastis yang hanya bertahan beberapa jam sebelum dikosongkan dan ditutup. Skema ini rumit, sengaja dirancang untuk menghindari pelacakan. Tapi tim forensik keuangan terus bekerja membongkar satu persatu lapisannya. Sementara itu, salah satu tim lapangan menemukan kantor biro fiktif yang digunakan sebagai tempat pelatihan pra-keberangkatan. Tempat itu berlokasi di sebuah ruko 2 lantai yang tampak biasa dari luar. Tapi saat penggerebekan dilakukan secara diam-diam, mereka menemukan ruangan kosong dengan papan-papan tulis berisi tulisan tangan. Pelatihan, admin online, cara kirim pesan ke pelanggan, dan jam kerja shift malam.
Beberapa komputer tua ditemukan masih menyala, menampilkan layar dashboard situs perjudian online. Para peserta pelatihan, semuanya warga muda dari desa-desa terpencil, mengira mereka sedang dilatih untuk jadi customer service perusahaan internasional. Mereka tidak tahu bahwa pekerjaan sesungguhnya adalah menjalankan mesin kejahatan yang menyamar sebagai perusahaan daring. Penyamaran semakin dalam. Salah satu agen berhasil diterima untuk pengiriman batch berikutnya. Dalam waktu 3 hari, ia dibawa ke tempat penampungan sementara bersama 6 calon pekerja lain. Di sana, semua identitas mereka dikumpulkan, ponsel disita, dan hanya diperbolehkan keluar dengan izin. Selama 2 hari, mereka diberi pengarahan dan tes kemampuan mengetik serta menjawab pertanyaan dalam bahasa Inggris. Tidak ada yang aneh secara kasat mata, semuanya tampak profesional. Tapi malam hari, agen tersebut mengamati bagaimana salah satu instruktur menelepon seseorang dan membacakan daftar nama lengkap dengan nilai kesiapan mereka. Itu bukan pelatihan, tapi proses penyortiran manusia. Saat data dari penyamaran ini dikirim kembali secara diam-diam ke markas, Brimob menyusun rencana penangkapan besar-besaran. Mereka menyadari bahwa pengiriman berikutnya akan dilakukan lewat jalur darat, kembali menggunakan kontainer truk, menyusuri tol yang sama, karena jalur itu dianggap aman oleh sindikat. Tapi kali ini, Brimob sudah bersiap di sepanjang titik-titik krusial. Mereka akan menutup seluruh rute. Di waktu yang bersamaan, intelijen siber berhasil membongkar server cloud yang digunakan oleh sindikat untuk menyimpan data operasional. Di dalamnya ditemukan ribuan dokumen yang membuktikan skala jaringan ini. Nama-nama perekrut, jadwal pengiriman, hingga lokasi-lokasi transit. Lebih mengejutkan lagi, ditemukan pula daftar kerjasama dengan oknum-oknum di berbagai instansi, penjaga pelabuhan, petugas imigrasi, bahkan beberapa biro travel yang telah dibekukan izinnya namun masih aktif secara diam-diam jaringan. Ini bukan hanya besar, ia tumbuh dari celah-celah sistem yang dibiarkan longgar selama bertahun-tahun. Dan sekarang, saat Brimob sudah menyusup ke dalamnya, mereka tahu satu hal pasti. Langkah berikutnya adalah pemotongan jalur total. Tapi resikonya besar. Jika satu gerakan saja tercium, semua akan dibubarkan dan korban-korban baru akan hilang tanpa jejak. Malam pun datang. Di markas, semua layar kini menampilkan satu hal. Truk berikutnya sudah bergerak dari titik awal. Waktu tinggal sedikit. Tapi satu hal sudah jelas. Jaringan dalam negeri tak lagi bisa sembunyi. Mata Brimob sudah mengunci mereka dari segala sisi. Malam itu, udara di markas Brimob terasa lebih dingin dari biasanya. Meskipun suhu yang menggigit tak mampu meredam api semangat yang berkobar di ruang operasi. Setelah berhari-hari mengumpulkan informasi, tim Brimob tahu bahwa mereka sudah berada di ujung pertempuran besar. Jaringan perdagangan manusia ini memiliki cengkeraman kuat di banyak lapisan masyarakat. Mereka tidak hanya bergerak melalui jalur darat yang mudah diprediksi, tetapi juga sudah mempersiapkan jalur alternatif, jalur laut dan udara. Informasi yang diperoleh tim siber mengungkapkan bahwa salah satu pengiriman besar yang sudah dijadwalkan tidak lagi menggunakan truk kontainer. Kali ini rencananya adalah penyelundupan lewat pelabuhan kecil yang terletak jauh dari perhatian publik. Namun Brimob sudah siap. Setelah menyusup ke dalam sindikat, mereka berhasil menemukan titik lemah dalam sistem pengamanan sindikat tersebut. Melalui kerjasama erat antara unit siber, unit intelijen, dan unit lapangan, mereka mulai memetakan seluruh rute yang akan digunakan oleh sindikat untuk melarikan korban-korbannya. Penyergapan yang akan datang adalah titik balik. Dalam operasi ini, Brimob tidak hanya berhadapan dengan pelaku kecil, para pengedar dan sopir truk.
tetapi dengan otak dari jaringan yang telah menjalankan bisnis ini selama bertahun-tahun. Mereka tahu bahwa para pemimpin sindikat akan menggunakan segala cara untuk menghindari penangkapan, bahkan mungkin mengorbankan para bawahan yang sudah terlanjur dalam ancaman hukum. Rencana pun disusun dengan cermat. Markas Brimob di Jawa Timur telah dibagi menjadi beberapa tim kecil yang tersebar di titik-titik penting. Ada satu tim yang mengawasi jalur darat, satu tim yang bergerak menuju pelabuhan untuk mencegat kapal yang sudah dijadwalkan, dan satu tim lagi untuk menyusup lebih dalam ke dalam jaringan, mencari tahu siapa saja yang bisa diandalkan dan siapa yang bisa menjadi pengkhianat. Sementara itu, di luar markas, malam semakin larut. Salah satu informan Brimob yang sebelumnya berhasil mengidentifikasi sejumlah anggota kunci dalam sindikat, mengabarkan bahwa ada pertemuan yang berlangsung di sebuah villa terpencil. Ini adalah tempat yang selama ini digunakan oleh para pemimpin sindikat untuk merencanakan operasi dan mendiskusikan masalah-masalah internal. Informasi ini sangat penting. Jika Brimob bisa memanfaatkan pertemuan ini, mereka bisa menangkap kepala sindikat sekaligus menggagalkan rencana pengiriman manusia secara besar-besaran. Namun, tak semua rencana berjalan mulus. Ketegangan internal dalam sindikat mulai terlihat. Salah seorang anggota kunci, yang awalnya dipercaya untuk mengelola jalur distribusi TKI ilegal, telah mulai merasa terancam. Terdesak oleh situasi yang semakin sulit, ia mulai mempertanyakan peranannya dalam kejahatan ini. Hatinya gelisah, tetapi ia tidak bisa mundur begitu saja. Ia tahu bahwa jika mengkhianati sindikat, nasibnya akan sama seperti para korban, dibuang tanpa ampun. Rencana untuk menyusup ke villa ini melibatkan tim penyamar. Salah satu anggota Brimob yang berpengalaman dalam intelijen menyamar sebagai penghubung dari luar negeri yang akan datang untuk melakukan transaksi besar dengan para pemimpin sindikat. Dengan memanfaatkan saluran komunikasi yang telah dibangun, sebelumnya agen ini berhasil mendapatkan akses masuk ke dalam pertemuan itu. Di dalam villa, ketegangan tampak jelas. Di bawah cahaya lampu temaram, para pemimpin sindikat berkumpul, berbicara dengan suara pelan namun tegas. Mereka sedang merencanakan pengiriman ratusan orang melalui jalur laut. Jaringan mereka semakin kuat dan mereka mulai merasa semakin tak tersentuh oleh aparat. Satu hal yang mereka tidak tahu adalah bahwa di luar sana, Brimob sudah siap untuk merobek jaringannya. Agen penyamar Brimob yang berada di dalam pertemuan mulai memicu percakapan sengit. Saat para pemimpin sindikat mulai merencanakan pengiriman, lebih banyak korban melalui jalur laut, agen itu diam-diam memicu keraguan di benak salah satu pemimpin yang sudah lama merasa terasing dari keuntungan yang dijanjikan. Pemimpin ini, yang dikenal sebagai Budi, mulai mengungkapkan ketidakpuasan di depan para anggota lain. Ia merasa bahwa bagian dari uang hasil kejahatan itu seharusnya menjadi miliknya, dan ia tidak ingin terus bekerja di balik layar tanpa mendapatkan keuntungan lebih besar. Sementara itu, Brimob sudah bersiap untuk melakukan penyergapan. Tim darat yang dipimpin oleh Komandan Asep telah menyusuri jalan-jalan kecil di sekitar villa. Mereka tahu bahwa di dalam villa tersebut terdapat beberapa jalur keluar yang tersembunyi. Jika para pemimpin sindikat melarikan diri, mereka harus siap menghadapi pertempuran sengit. Tim laut yang dipimpin oleh Letnan Budi juga sudah berada di pelabuhan kecil, menunggu kapal yang akan digunakan untuk mengirim para korban. Waktu semakin sempit. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat ketegangan mulai memuncak, salah satu anggota sindikat yang berada di dalam villa tiba-tiba merasakan keanehan. Ia merasakan ada sesuatu yang salah dan kecurigaannya mulai muncul. Ternyata agen Brimob yang menyamar bukan satu-satunya penyusup yang berada di dalam villa. Ada anggota lain
yang diam-diam bekerja untuk polisi dan memberikan informasi kepada Brimob. Sebuah pengkhianatan yang tidak terduga dari dalam jaringan itu sendiri. Budi pun menjadi sasaran utama, karena ia adalah pemimpin yang merasa terpojok. Saat mulai merencanakan untuk kabur, ia menyadari bahwa pintu keluar telah terhalang. Semua tim Brimob sudah mengepung villa. Sebuah ledakan kecil terdengar di luar, sebuah jebakan untuk menahan siapa saja yang mencoba melarikan diri. Teriakan mulai terdengar, namun tidak ada jalan keluar. Para pemimpin sindikat yang terperangkap hanya bisa meronta, sementara Brimob terus bergerak dengan presisi. Mereka akhirnya menangkap Budi dan anggota-anggota kunci lainnya. Penyergapan itu berlangsung cepat dan efektif. Tim darat menggiring para tersangka ke kendaraan, sementara tim laut berhasil menghentikan kapal yang sudah siap untuk berangkat, menemukan lebih dari 100 orang yang terkurung di dalam ruang pengap. Sebagian besar terbaring lemah akibat kelelahan. Mereka diselamatkan dalam waktu yang tepat. Dengan kemenangan ini, Brimob tidak hanya menggagalkan pengiriman besar, tetapi juga berhasil membongkar jaringan perdagangan manusia yang telah mengakar. Namun meskipun otak utama sindikat telah jatuh, Brimob tahu bahwa kejahatan ini tidak akan berhenti begitu saja. Masih ada banyak jaringan yang lebih besar dan lebih tersembunyi. Rencana Brimob berikutnya adalah membongkar seluruh sel-sel sindikat yang lebih tersembunyi di luar Jawa Timur, memperkuat kerjasama internasional untuk membasmi perdagangan manusia secara tuntas. Namun, bagi banyak korban yang berhasil diselamatkan, ini hanyalah awal dari proses panjang untuk memulihkan diri. Sebagian besar dari mereka, meski terhindar dari nasib buruk, harus berhadapan dengan kenyataan pahit. Kehidupan mereka di tanah air tidak akan pernah sama lagi.